Memahami Injil Markus bab 6 bagian yang kedua. Mujizat terus berlangsung. Setelah para murid kembali kepada Yesus dan menceritakan tentang segala kisah-kisah kesuksesan yang mereka lakukan, maka Yesus mengajak mereka menaiki perahu menuju tempat yang sunyi. Mungkin timbul pertanyaan bagi kita, mengapa Yesus mengajak para murid menghindari dan menyingkir? Maksudnya adalah, selain untuk memberi istirahat pada para muridnya, tujuan lainnya adalah untuk menghindari hal-hal buruk yang mungkin terjadi setelah nama Yesus dan para muridnya dikenal oleh Herodes, agar tidak ditangkap. Karena waktunya belum genap dan pelayanan Yesus masih harus terus berlanjut. Namun rupanya orang-orang dalam jumlah yang banyak mengetahui kemana Yesus hendak pergi, dan mereka tetap mengikutinya melalui jalan darat. Dan Yesus melihat orang-orang tersebut saat itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Mungkin timbul rasa heran bagi kita, mengapa Yesus mengatakan orang-orang itu seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Apa maksudnya? Bila kita melihat kembali firman Allah yang disampaikan pada Nabi Yehezkiel di bab 4 pada ayat yang 11 hingga 16, pasti akan menemukan jawaban sebagai berikut. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya.
begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat, kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Rupanya, perkataan Yesus tentang domba yang tidak mempunyai gembala adalah mengulang kembali sabda Allah pada Nabi Yehezkiel. Oh, ternyata memang sungguh Yesus anak Allah. Sebab hanya anaklah yang mampu mengulang perkataan Bapa. Jadi, apalagi yang perlu diragukan kalau Yesus itu sungguh anak Allah, iya kan? Lalu apakah ada makna-makna lain di balik peristiwa mukjizat penggandaan roti ini? Pasti ada, yaitu yang pertama, belas kasih dan kepedulian Yesus pada makanan bagi orang-orang yang mengikutinya. Hal ini menggambarkan kepedulian Allah bagi bangsa Israel saat keluar dari perbudakan di Mesir menuju tanah Kanaan. Allah yang memberi roti mana selama 40 tahun perjalanan bangsa Israel, juga Allah yang sama, yaitu Yesus Putra Allah, yang melakukan mukjizat pada 2 roti dan 5 ikan untuk memberi makan orang-orang yang jumlahnya 5.000 orang lebih. Yang kedua, kepedulian Yesus pada makanan bagi orang-orang yang mengikutinya ternyata tetap berlangsung hingga sekarang ini, yaitu saat perjamuan kudus. Melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus yang menjadi santapan bagi pengikutnya. Cukup sekian dulu pembelajaran memahami Injil Markus bab 6 pada video bagian kedua ini. Dan akan dilanjutkan pada video berikutnya pada bagian yang ketiga yang menyatakan bahwa Yesus tetap hadir dalam kesulitan dan permasalahan. Terima kasih telah menonton video ini dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.